Kalau mau maju tidak bisa sendiri, makanya kita dikumpuli panitia sini supaya kita kuat untuk Sumatera Barat. Tetapi jangan lagi dengan konvensional. Kalau ada teman kita maju, kita harus senang. Bagaimana saya harus maju? Bagaimana saya harus belajar sama dia? Jangan kalau kita maju atau kawan kita maju, kita jadi iri. Ingat, Maha Kuasa melihat. Tuhan tidak akan menghendaki bagi orang yang tidak melakukan pekerjaan kita di dunia ini sesuai dengan kehendak. Makna hidup adalah semua tiga kurang pun bukunya, 40 kurang pun referensinya, makna hidup hanya satu, bermanfaat bagi orang banyak. Selesai. Sekarang kita potret kita, apakah kita bermanfaat bagi orang banyak? Itu aja. Jangan hanya bagaimana tidak lulus, bagaimana lulus. Gimana Bu? Ibu udah berapa tahun sekarang? 70 tahun. Apa perlu kali sertifikat itu sampai? Iya, itulah masalah. Artinya perlu juga, tapi bukan itu lagi yang utama. Apakah ibu masih bercita-cita menjadi pemenang dengan umur 71? Tidak lagi kan? Dengar dulu, kuat dulu. Tidak lagi. Tidak lagi. Ada anak kita yang jauh. Iya, dengan umur 71 berbahagialah ibu-ibu apa Bu? Ibu Oti Jebua 71 tahun masih bermanfaat bagi generasi muda di Indonesia. Selesai. Ya bukan? Ya kan? Ibu sesuai dengan umur kita standarnya 70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun itu adalah bonus. Sama seperti pertandingan sepak bola. 90 menit pertandingan sepak bola akan berakhir walaupun di semifinal. Kalau tidak ada yang kalah, maka diperpanjang 2 kali 15 menit. Sehingga ibu nanti akan diperpanjang ini 2 kali 5 menit. 2 kali 5 tahun sampai 80. Kalau pertandingan sepak bola 2 kali 15 menit berpanjang, tidak ada yang kalah, maka diadakan final. Nanti sudah diperpanjang umur ibu 5 tahun kali 2 jadi 80. Kalaupun masih belum, maka diadakan final. Oke, jadi gini, Bapak dan Ibu, kita buat pertemuan ini kan pengusaha semua. Ini kan semua sudah pengusaha. Tidak mungkin lagi sama seperti kita ini. Jadi itu kan jagonya berenang. Gak mungkin ini lagi kita ajari untuk berenang. Hanya orang bodoh lah yang mengajari ini untuk berenang. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang Bapak dan kita di sini semua adalah pengusaha pelatihan, ya kan? Sekarang kalau masih ada yang ngajari dari luar yang nggak tahu pelatihan, ya sama dengan ngajari kita. Ya, jadi di sini kita hanya sebagai sharing pengalaman. Bagaimana kawan bisa berhasil, apa trik-triknya, apa kiat-kiatnya, supaya kita semua berhasil, ya kan? Oke, inilah kita buat. Coba ini penasihatnya ini. Ini semua tenaga pengajar saya ambil dari manajer industri semua. Jarang saya pakai S yang banyak. S1, S2, S3. Kalau dia hanya di akademisi, jarang saya pakai kalau untuk pelatihan. Karena pelatihan itu adalah untuk kompetensi skill. Berarti saya harus ambil dosen-dosen yang punya skill. Istilah saya di lembaga saya, kalau masih ada pakar otomotif di dunia, itulah yang saya sekarang. Sampai saya bilang sama mahasiswa saya, sampai sekarang, tolong cari di internet pakar otomotif yang ada di surga. Dan setelah kamu dapat, minta nomor teleponnya sama email, kasih sama Pak Praha, akan saya telepon kalau masih ada di surga untuk mengajar. Yang pertama. Yang kedua, tolong cari bengkel resmi melalui internet di surga. Kalau kamu sudah dapat, kasih sama saya
saya alamatnya biar dibagaikan kalian ke sana. Karena rumus dunia sudah selesai di Bapak. Semua pakar otomotif dari Astra, dari Hyundai, dari Mazda, dari Chevrolet, dari semua Hyundai, Suzuki, semua saya cari pakar-pakarnya, saya kumpulin orang-orang gila di tempat saya. Kalau bapak dan ibu perlu bantuan pakar, semua bengkel resmi yang di Medan, kalau bapak dan ibu servis ada kira-kira masalahnya, telepon sama bapak. Di bengkel mana, kasih tahu BK, telepon manajer. Dan nanti kalau kesana servis, pasti tanya sama mekaniknya dengan bis-bis kaya, kenal nggak Pak? Ada nggak muridnya di sini? Semua pasti. Tidak bayar, Pak. Bapak suka nggak bayar? Ibu suka nggak bayar? Pak, jangan mau pengelola khusus ini yang gratis. Berpohon. Jangan mau yang gratis. Kalau kita mau yang gratis, itu darah yang jauh. Karena saya model-model seperti ini, saya ketua panti asuhan di Santron. Saya ketua panti asuhan sampah pakai di Santron. 45 orang harus saya pikirkan makanannya, bajunya, sekolahnya, transportasi. Jadi yang minta gratis ini jadi dia. Saya malu kalau manajer, pemilik pelatihan, pemilik kursus mau minta yang gratis. Apa kata dia? Saya punya pikiran tuh Pak. Oke. Jadi oke, kita lihat ini. Ini tetap semangat. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan materi kepribadian. Kita Pak Mulyadi akan mengupas secara tuntas mengenai Peraturan Kementerian Nomor 42 Tahun 2009 khusus mengenai kepribadian. Dan waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Mulyadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Saya tanya satu kali lagi. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Saya tanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Jawabnya kalau saya tanya apa kabar hari ini? Hari ini milik saya. Sekali lagi. Iya, harus milik saya. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Milik saya. Jadi itu optimis artinya ya, bahwa apa yang ada hari ini akan kita miliki. Nah, begitulah. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya masih menugaskan untuk melanjutkan materi kepribadian. Ya. Dalam hal ini kita akan mencoba mengupas apa yang ada di Kepmen nomor 42 tahun 2009 ini tentang kompetensi kepribadian nomor LKP. Sesungguhnya ini Ibu bocoran ya, bocoran soal-soal yang akan kita jawab nanti sumbernya dari Kepmen ini. Itu sumbernya. Ya. Baik, sebelum ke Kepmen, kita akan kembali mereview yang kemarin bahwasanya kita sebagai pengelola LKP, pengelola LKP itu adalah sebagai pemimpin di lingkungan kita, di lingkungannya. Oleh karenanya ia harus memiliki spiritual yang kuat atau yang tinggi. Tanpa spiritual itu maka rasa hidup ini merasa hampa, tidak ada apa-apanya. Sebab apa? Kita ini ada motivasi hidup. Motivasi hidup itulah spiritual. Ada sesuatu yang kita cintai di sana. Ada sesuatu yang kita tuju di sana. Bahwa kita membantu
membentuk lembaga ini adalah dalam rangka kita menumbuhkan juga apa cita-cita kita ingin mengharap tujuan akhir daripada hidup ini apa, bahagia di dunia dan bahagia nanti kelak di akhirat. Itulah pentingnya spiritual, kekuatan spiritual. Jadi, apapun yang kita lakukan di lembaga ini adalah mengharap ridho Tuhan, mengharap kasih sayang Tuhan. Kalau sudah itu yang kita tanamkan, maka kita akan berperilaku sesuai dengan ajaran Tuhan. Kita akan beramal secara ikhlas. Kita akan berperilaku hampir kita sosial media. Nah ini scroll TV yang memotivasi kita untuk bergerak, berjuang di berbagai tempat. Kemampuan motivasi. Sebagai seorang pemimpin kita harus mampu memotivasi, khusus memotivasi diri sendiri dan umumnya memotivasi bawahan kita, staf kita, warga belajar kita, dan semuanya yang ada di lingkungan dalam. Memotivasi untuk maju, bahwasanya memotivasi bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah untuk mengharap ridho Tuhan, mengharap kasih sayang Tuhan. Ini harus ditanamkan dalam diri kita. Sebelum kita menggapai apa yang kita harapkan, ya tentunya ada cita-cita itu yang kita tanamkan. Lalu kita harapan sekali dan dua kali bahwasanya harapan itu masih ada. Di depan harapan itu jelas. Seperti tadi kita saksikan tayangan, orang janda saja bisa melakukan berbagai macam kebaikan dan menggapai cita-citanya. Apalagi kita orang sehat, orang normal. Ya, kita punya mata yang punya tangan kaki yang sempurna. Oleh karenanya jangan kalah dengan mereka yang disable atau yang kurang sempurna. Nah, lalu memiliki karisma. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana seorang harus punya karisma itu? Ya tentunya kalau orang punya karisma itu kan ketuanya tinggi, motivasi, membangkitkan harapan, dan dia punya karisma. Ya, karena dia kalau sudah punya karisma ada keteladanan, ada aura yang dia pancarkan, sehingga orang itu hormat kepada kita, kepada kita. Baik. Bagaimana ini sebuah tayangan memotivasi ya? Contoh dari anak kecil. Ada istilah siapa dari film tadi? Sana. Selesai syuting dimatiin lampu. Ada lagi? Jangan hanya bersujud seperti orang-orang yang dewasa, tapi harus ada tindakan nyata. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga jangan tadi menginspirasi kita bahwa ketika orang-orang meninggalkan suatu masalah, ada orang yang siap tampil ke depan dengan percaya dirinya, seorang anak ya percaya diri, seolah-olah mampu mengangkat beban kayu yang menghalang jalan tadi. Tapi di balik semua itu, masyarakat orang sekitar melihat bahwa ini memiliki seperti motivator. Kenapa anak kecil berani, orang dewasa tidak berani? Kenapa anak kecil mampu, orang dewasa tidak mampu? Akhirnya semua termotivasi dari itulah harapan masih ada. Jangan hanya karena menghalang itu, maka semua mundur. Majulah bahwa semua bisa teratasi. Itulah seorang pemimpin yang siap tampil ke depan. Dari statement tadi bahwa yang pertama, kompetensi pertama adalah menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, berakhlak mulia dan bertindak konsisten. Ini kompetensi pertama dalam kepribadian. Hanya ada dua sebenarnya kompetensi kepribadian itu. Ya. Ini yang pertama ya, menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, berakhlak mulia dan bertindak konsisten. Kalau kita pahamlah ini apa maksudnya, pribadi yang dewasa, mantap,
Percaya diri, akhlaknya bagus, dan bertindak konsisten antara ucapan dengan tindakan sesuai. Diskusi aja bersuasana. Saya kira tadi penampilan Bapak sangat bagus dan teman-teman barangkali saya pikir semua melaksanakan ini. Cuma kita sekarang dibuat dengan kebetulan gaya bahasa. Tapi saya pikir kalau kita bicara kepribadian, apalagi kita pemimpin negara kita, saya berpikir yang utama itu kita sebagai pengelola lembaga itu harus dibuat sebagai hobi. Kalau kita mengelola lembaga itu tidak dibuat sebagai hobi, hanya mengejar duitnya itu tidak akan pernah dapat. Tapi kalau pekerjaan yang kita lakukan ini kita lakukan sebagai hobi, pasti semuanya akan datang sendiri. Karena ibarat kita misalnya bermain bola kaki, saya hobi saya misalnya main bola kaki. Kalau saya tidak main bola kaki dalam 1 minggu, pasti badan saya ini jadi sakit. Walaupun saya mengeluarkan duit, yang penting tersalur hobi saya, tidak masalah bagi saya, tidak beban. Karena kalau banyak bebannya, itulah yang menimbulkan penyakit. Jadi kalau pengelola lembaga seperti kita ini betul-betul dihayati dan dilakukan sebagai hobi, tidak ada masalah. Kalau misalnya rezekinya aja yang tetap dikejar, itu uang itu selalu kita seperti mengejar merpati. Kalau kita kejar merpati, akan semakin jauh. Tetapi kalau misalnya kita lakukan sesuatu ini dengan hobi, saya pikir disitulah barangkali menikmati. Saya sudah 3 tahun saya jadi ketua panti asuhan. Setelah saya tiap hari atau tiap bulan ke panti asuhan, baru saya sadari diri saya ini artinya anugerah Tuhan itu begitu jauh. Coba kalau misalnya kita dibuat seperti yang ada di panti asuhan, anak dia tidak punya bapak, punya mama, dan sebagian ada yang kurang sehat. Sekarang kita mengelola khusus ini dikasih kita yang pertama dekat dengan keluarga, terus yang kemudian sehat. Coba kalau kita bandingkan kita dengan mereka ini, pasti kita ini sudah banyak sekali bersyukur. Dan juga saya lihat ini masukan saya bagi saya buat draft untuk tulisan sama Pak Jokowi di dalam. Jadi saya tidak mendengar pertanyaannya Pak. Gimana pertanyaannya Pak? Karena tadi saya tidak pernah di sini. Ulangi Pak. Oh ya, saya cuma dengarnya Bapak caleg aja Pak. Iya. Oh iya Pak, kebetulan memang calegnya jadi caleg Pak, calegnya nggak lulus. Jadi gini Pak, saya bertugas kembali mengenai kompetensi sebagaimana perjanjian Dinas 42/2008 ini tentang seorang pengelola LKP ditinjau dari kompetensi kepribadiannya. Jadi kan timbul pertanyaan, apakah kita telah melaksanakan 4 kompetensi tersebut, kita sudah dinyatakan seorang entrepreneurship pengelola LKP yang sukses. Kemudian yang kedua, kita lihat di masyarakat ini ada teman saya juga, ya seorang entrepreneur sukses, tapi bininya lebih dari 1. Bahkan apa? Ya sunnah Nabi sah aja Pak. Kalau saya sih, saya pikir saya nggak sanggup, karena saya nggak seperti Nabi Muhammad kan begitu. Jadi, nah apakah ini indikator kalau dilihat, apalagi di Sumatera Utara Pak, lebih dari 1 itu tabu Pak. Bagi kami masyarakat Batak juga itu hal yang tabu sekali kalau lebih dari 1 istri. Jadi mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi begini Pak, bahwa kompetensi seseorang itu bukan jaminan sukses atau tidak suksesnya. Ya, sukses itu kan ada indikator lain, keberuntungan. Ya, kebetulan dia
beruntung, nasibnya bagus, ya dapat sukses. Kemudian kesempatan, ya kesempatan pada waktu saat itu dia mendapat kesempatan, dia maju, sukses. Cuma kompetensi ini menjamin bahwa kita itu mampu, ya, dan diakui bisa mengelola. Mampu dan bisa, kalau nggak ada kesempatan nggak bisa juga, Pak, ya. Nah, mampu dan bisa. Jadi kalau dihubungkan kepada istri, nah bisa jadi mungkin rezekinya dari istrinya. Jadi, nah ya kalau ibu-ibu nggak setuju ya kan, ya istri mana sih? Tapi maaf Pak, saya potong. Saya dulu mampu seperti itu Pak. Dulu Pak, ini masih banyak. Terakhir saya berpikir dulu Pak. Saya pikir kalau lebih dari satu saya akan lebih hancur lagi. Jadi saya putuskan tidak akan lagi untuk lebih dari satu. Karena kenapa? Terus kenapa harta yang ada untuk yang calon yang kedua tadi habis Pak, nggak ada lagi saya bilang tadi. Kalau untuk lebih dari satu ya saya sudah akhiri, saya tidak akan berbuat lagi gitu. Karena tapi begitu Pak, jauh kita dari apa, ternyata sukses itu makin bertambah. Karena kenapa Pak? Kalau sudah lebih dari satu, pikiran kita sudah macam-macam, kerja kita pun jadi otak udah nggak beres Pak. Itu pengalaman saya. Jadi pengalaman kecuali satu adalah rasa ibu. Ada juga beberapa teman saya di Pekanbaru yang sukses, ya semakin besar bisnisnya, bertambah besar bisnisnya, dia bertambah istri. Ada teman saya dari sampai 45 itu dia berusaha pom bensin, dan setiap istrinya dia sejahterakan, rumahnya besar, mobilnya banyak, pembantunya banyak, uang cukup. Yang penting kan itu bisa berbuat adil. Adil itu kan tidak semua kita bisa berbuat adil. Istri pertama menyetujui dia baru kawin lagi, karena ada undang-undang perkawinan di Indonesia, kita diatur oleh undang-undang, ya. Nah, kalau menurut agama kan boleh saja asal kamu bisa adil, ya gitu, ya kan? Nah, mungkin rezekinya di situ, tapi hubungan antara kompetensi, kesuksesan dan istri banyak nggak ada hubungan, Pak. Itu tidak ada sama sekali, kebetulan itu beruntungan saja, gitu ya. Hanya saya bergerak di bidang tata busana, khusus tata busana. Selama ini, alhamdulillah murid saya banyak, ya. Dengan caranya seperti ini. Tempat kami ada juga pemagangan dari SMK dari Siantar, Sidikuan, Kisaran mana ya. Terus setiap mereka akan berakhir, kita buat satu peragaan busana hasil kerja mereka gitu. Kebetulan kami berada di pinggir jalan. Jadi dengan adanya peragaan busana seperti itu, orang yang lewat melihatnya, dan apalagi sekarang di internet mengenai busana itu begitu gencar. Jadi alhamdulillah murid saya, dosen pun ada, pekerja orang bank muamalat pun ada. Jadi jangan takut kalau umpamanya blogren atau apa itu dikurangi, yang penting prestasi kita kita tambah begitu. Itu aja. Jangan takut Pak. Yang penting tadi itu kualitas dari kursus kita kita tonjolkan begitu Pak. Terima kasih. ya, inilah salah satu buktinya ya. Jadi sudah terjadi di tempat ibu ini, ya. Jadi paham kalau kita bawa, memang kita mampu, ya, dan kita berperan di bidang itu, ya. Saya selalu bilang bahwa kursus ini mendidik limbahnya sekolah formal. Udah sarjana, mau kerja, paksa kursus tempat kita, ya. Di tempat saya juga gitu, ada kursus komputer. Udah sarjana, teknik komputer, ya, saya mau kerja, sarankan harus kursus. Ini buktinya. Oke? Kalau tidak ada, kita komitmen dulu ya.
Oke, kita lanjut kembali nanti. Terima kasih. Ya dengan aib tuh ya. Kalau kamu nggak boleh tahu. Apalagi kalau kita bubar-bubar aib sendiri nggak boleh. Transparansi itu adalah, makanya ada undang-undang transparansi itu, hal-hal publik yang boleh tahu. Kalau yang urusan pribadi, urusan apa namanya yang privat banget, nggak perlu tahu apa maunya. Bahkan sekarang undang-undang transparansi kan boleh, bahkan ada LSM yang ingin tahu tentang bagaimana bantuan program yang ada di LKP kita dan nomor LSM. Nah itu wajib pakai surat. LSM itu harus menyurati apa saja yang diminta, harus jelas. Lalu jawab oleh kita. Kepala keuangan, bikin laporan keuangan, kasih. Kita di sini perlu untuk transparansi yang menjadi hak publik, silakan. Kalau urusan aib pribadi atau aib kita ini mungkin punya aib atau punya kejelekan di lembaga, lah wajiblah ditutup oleh kita. Karena dengan menutupi aib kita menjaga yang orang lain tidak mengikuti kejelekan kita. Tapi itu bagian daripada kenapa kita tahu ada aib di dalam diri kita atau kejelekan di dalam kita, ya kita perbaiki. Tujuan itu. Apalagi kalau kita membuat kejelekan LKP lain, sampai ini mah begini, itu tidak boleh, ya. Atau mengoreksi kejelekan pribadi seorang itu nggak boleh. Keburukan seorang diungkap nggak boleh. Kalau kita mengungkap keaiban orang lain itu dosa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala BP Maudi Regional 1 Sumatera Utara, hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Reka Asugian. Yang kami hormati Bapak Presiden, di antaranya adalah Bapak Muslim Amir Sarjana Hukum, Bapak Ketua DPD HIPI Sumatera Utara, Bapak Ketua TUK PLKP Sumatera Utara, Ketua-ketua organisasi mitra yang kami hormati, Bapak Ibu dan hadirin yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama sekali kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita telah diberi rahmat, kesehatan, kesempatan lengkap sehingga kita dapat hadir kembali di ruangan ini dalam acara penutupan sosialisasi dan uji kompetensi pengelola kursus. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin, adapun tertib acara kita pada hari ini adalah pertama pembukaan yang pada saat ini sedang saya laksanakan, kemudian kata sambutan dari yang mewakili peserta, kemudian kata sambutan dari master penguji, juga kata sambutan dari ketua TUK PLKP, kata sambutan dari ketua DPD HIPI Sumatera Utara, sepatah kata arahan dari Kepala BPOMI,
Kemudian yang terakhir adalah doa. Jadi demikianlah Bapak Ibu, acara kita pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan kata sambutan dari yang mewakili peserta. Pertama sekali kami mintakan dari Ibu Hajana untuk mewakili peserta wanita. Dari kedua nanti kepada Bapak Erikson Lumban Tommy untuk mewakili peserta prianya. Waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak yang mewakili Kepala BP Bawang Sumatera Utara, yang terhormat Bapak-bapak narasumber penguji untuk PLKP yang datang dari jauh dengan senang hati memberikan pengarahan dan ilmu kepada kami, yang terhormat Bapak Sudi Ketua PIPI Sumatera Utara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi, saya mewakili teman-teman dari ibu-ibunya semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak penyelenggara PLKP Provinsi Sumatera Utara, Bapak Lombok, dan kepada bapak-bapak yang telah menjadi narasumber. Kami semua mengucapkan banyak terima kasih, di mana selama beberapa hari ini kami telah mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa kami memajukan LKP kami secara profesional, dan tentunya nantinya kita bisa menambah wawasan kita dalam pelaksanaan ujian semalam yang sudah menambah ilmu kami dan yang masih kekurangan. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak yang mewakili BP Pauni Sumatera Utara yang telah menyediakan sarana kepada kami semuanya, dan kami harapkan juga tidak bosan-bosannya kami untuk bisa dipanggil kembali kepada Bapak untuk PLKP untuk selanjutnya teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dan penyelenggaraan ini mudah-mudahan kami bisa lulus, Pak. Mohon semua perhatian dari Bapak. Selanjutnya saya tidak bisa memperpanjang pidato lagi, jadi mohon maaf mungkin ada salah dan kata dari saya mohon memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajana. Kita lanjutkan dengan Bapak Erikson Lumban Tommy. Mungkin ada teman-temannya nanti harapkan dari pihak penguji maupun dari PLKP. Selamat siang Pak Ibu, selamat salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala BPOM Regulasi Medan yang diwakili Bapak Prabowo Sera, lalu Bapak para juri yang dari Jakarta, dan Bapak Ketua PIPI Sumatera Utara ini Bapak Samsudin, dan juga Bapak Kepala PLKP Sumatera Utara ini Bapak Nampak. Puji dan syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sampai pada akhir acara ini kita dapat dengan sehat, dengan sukses melaksanakan sosialisasi dan juga uji kompetensi bagi kita para pemimpin. Tak lupa bagi para teman-teman sejawat itu pemilih LKP, ini merupakan suatu bisa kita katakan suatu berkah. Kita bisa diundang dalam hal ini, di mana kita bisa menambah ilmu dari para juri. Jadi jangan lupa kita mengucapkan terima kasih atas segala ini bagi pelaksana PLKP
teman-teman kami yang pengelola tapi yang belum sempat datang atau yang belum diundang pada saat ini. Dan jangan bosan-bosan saja Pak untuk membimbing kami yang di daerah ini tidak yang pasti ada kelemahan kami Bapak, ya mohon ada sabarlah kepada kami. Dan juga selama ini mungkin kami ada dalam tindakan, dalam ucapan ada yang kurang berkenan bagi Bapak, mohon dimaafkan. Jadi untuk kita semua, supaya kita sukses semuanya, lulus uji kompetensi, supaya memang kita lebih kompeten dalam melaksanakan lembaga pengelola lembaga kita masing-masing. Jadi sedikit banyak yang saya sampaikan, hanya berkenan. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Mana ikut tuh? Di pagi mana ikut? Kami belum datang. Ya, terima kasih. Kita ucapkan kepada Bapak Erikson. Kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Master Pengaji kita, yaitu Bapak Muslim Amir Sarjana Hukum. Waktu kita sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala BP PAUDNI Regional 1 Medan, dalam hal ini diwakili Pak Reka. Yang kami hormati Ketua Rekan Sejawat, Ketua DPD HIPKI Sumatera Utara, Pak Samsudin. Yang kami hormati Ketua PUK Sumatera Utara, Pak Lambok, Bapak Ibu peserta uji kompetensi pengelolaan LKP se-Sumatera Utara yang saya cintai. Puji dan syukur pada hari ini kita akhirnya bisa menyelesaikan pelatihan sosialisasi dan uji kompetensi. Ya alhamdulillah, melihat antusiasme dan semangat dari Bapak dan Ibu, kami sangat senang berada di Sumatera Utara karena melihat dari usia Bapak dan Ibu yang sudah dikatakan tidak muda lagi, bahkan ada yang sudah jadi orang tua kepada saya baru umur berapa tahun sudah keluar saya khususnya. Kami ditugaskan oleh LSK pengelola lembaga khusus dan pusat untuk bertugas menguji PUK Sumatera Utara. Alhamdulillah tahun ini kita bisa menguji 50 orang dan ke 50 orangnya bisa hadir untuk ujian PUK. Dan kami juga telah selesai melaksanakan penilaian BPMFI, di mana sudah selesai melakukan penilaian. Hasil penilaian ini akan dikirimkan, sudah kami serahkan kepada TUK dan akan dikirimkan ke LSK di Jakarta. Jadi semua penilaian yang kami lakukan itu dikirim ke LSK, LSK lah yang menentukan Bapak dan Ibu lulus atau tidaknya. Jadi kami para master penguji tidak berwenang mengumumkan bahwa Bapak dan Ibu lulus atau tidak. Nanti diserahkan ke LSK, LSK nanti menyerahkan kepada TUK, TUK lah yang mengumumkan nanti lulus atau tidak lulusnya dan menyerahkan sertifikat ke LSK. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai sampai penutupan, peserta tetap semangat. Mudah-mudahan hasilnya juga membuat kita bersemangat. Memang terdapat kekurangan di sana sini, mudah-mudahan bisa kita tutupi dan menjadi perhatian buat kita untuk di masa yang akan datang. Terima kasih atas sambutan kepada kami selama berada di Medan ini. Orang Medan sangat ramah-ramah semua dan baik kepada kami. Mudah-mudahan ini akan menjadi kenangan dan cerita buat kami di tempat lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat bertugas setelah ini di tempat masing-masing. Mudah-mudahan kita semua sukses seperti apa yang diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami kepada Bapak Muslim Amir Sarjana Hukum sebagai master pengaji kita yang telah memberikan kata sambutannya. Harapan dan doa kita mudah-mudahan semuanya kita bisa lulus dengan baik. Amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua TUM PLKP Sumatera Utara, Bapak Dr. Lombok Pemancar Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BB Bauknya Regional 1 yang dalam hal ini diwakilkan Bapak Reka Asudian. Yang saya hormati Ketua DPD HIPKI Sumatera Utara Pak Samsudin. Yang saya hormati Master Penguji Pak Amir Muslim Amir, mohon maaf. Dan yang saya banggakan sekaligus yang kami cintai Bapak dan Ibu para peserta uji kompetensi PLKP Sumatera Utara. Kita sudah melaksanakan iklan yang begitu serius. Dan kami sebagai pengurus TUK merasa bangga dengan kondisi yang melelahkan selama 4 hari. Tapi kami lihat Bapak dan Ibu tetap semangat. Ini merupakan suatu apresiasi kami kepada para pengelola khusus, di mana sangat antusias memberikan perhatian dan semangatnya untuk mengikuti uji pengelola khusus sesuai dengan Kepmen 42 tahun 2009, bahwasanya semua tentang standar pengelola khusus, bahwasanya pengelola khusus diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi. Dan kegiatan ini sudah kita ikut oleh rekan-rekan wartawan, ya, baik dengan bisnis boleh dilihat kemarin analisa, toleransi, dan waspada. Hari ini sudah terbit itu di halaman analisa halaman 10, kemarin di dengan bisnis dengan foto-fotonya. Jadi ini artinya kita expose tujuannya adalah bahwasanya uji kompetensi diwajibkan kepada badan pengelola. Artinya ini bagaimana sesuai dengan era globalisasi tahun 2015 tadi, bahwasanya kita ditantang harus kompeten. Bukan hanya membuka lembaga khusus, namun pengelolanya tidak kompeten. Jadi melihat hasil daripada kemarin secara sekilas, memang ini menentukan ada LSK, namun ada peningkatan dari tahun yang lalu dari jumlahnya. Tahun kemarin 51 peserta yang lulus 13. Tahun ini secara global saya lihat ada peningkatan. Ya, namun itu yang menentukan ada LSK, tapi secara global saya lihat. Ya, saya tidak berhak untuk menentukan siapa yang lulus, saya hanya lirik. Jadi teman-teman para master penguji kemarin sudah sampai jam 12 malam melelahkan, tetap semangat untuk mengkoreksi. Jadi saya lihat hasil daripada jeripaya Bapak dan Ibu yang selama 4 hari mengikuti diklat dan uji kompetensi membuahkan hasil yang lebih baik daripada tahun kemarin. Semoga kiranya nanti yang seperti yang kami sampaikan, 10 besar dari peserta akan diberikan imbal prestasi. Ya, imbal prestasi dari P2TK. Namun jumlahnya kami tidak bisa menentukan, tapi ada artinya ini suatu penghargaan kepada Bapak dan Ibu, memberikan stimulus kebangsaan kepada Bapak dan Ibu supaya bahwasanya
uji kaum ini sangat diperlukan. Next time nanti ke depan bahwasanya ini uji kompetensi ini harus biaya swadaya sendiri karena anggaran pemerintah mungkin ya tidak bisa mencukupi. Namun ini akan diberikan stimulus oleh pemerintah, disubsidi dulu bahwasanya kegiatan ini sangat-sangat diperlukan ke depan. Sekali lagi kami ucapkan selamat buat nanti bagi yang lulus, bagi yang tidak lulus pun atau kurang berhasil jangan merasa kecewa, tetap semangat. Kita akan undang kembali tahun depan, tetap belajar. Kita juga nanti dalam event ini saya juga sebagai pengurus TUK akan membuat kegiatan uji try-on ya, tanggal 13. Nanti undangan akan saya sampaikan kepada Ketua DPC IPI Kabupaten Kota. Ya, ini pun tidak dibayar. Ya, tidak dibayar. Kita sebagai pengurus TUK mengambil sponsor dari luar, bahwasanya sangat pentingnya ini kegiatan uji kompetensi baik itu Sumatera Utara. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat berpisah kepada Bapak dan Ibu, dan salam kembali kepada keluarga yang di daerah. Pada hari ini akan pulang ke daerah, dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ketua TPRP yang telah memberikan sambutannya. Kemudian kita nantikan kata sambutan dari Ketua DPD HIPI Sumatera Utara. Kami silakan kepada Bapak Dr. Adi Samsudin Lubis MM untuk memberikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Reka yang mewakili BP PAUDI yang hadir bersama kita dari mulai pembukaan sampai penutupan. Yang terhormat Bapak Muslim dan rekan seperjuangan, sama-sama Ketua DPD dari Riau. Saya hormati para Bapak Ibu Ketua-Ketua DPD organisasi mitra yang mungkin sekaligus menjadi peserta di TUK ini. Dan yang saya sayangi dan saya cintai para Bapak Ibu peserta pengelola LKP yang hadir di berbagai penjuru di Sumatera Utara. Saya bangga hari ini Bapak Ibu yang saya orang tuakan yang begitu semangat dan antusias mengikuti acara ini dari hari pertama sampai hari ini. Saya pikir kemarin yang saya targetkan, waduh ini mungkin ibu ini udah pulang 2 hari ya kan, udah letih. Tapi ternyata semangat yang tinggi. Pidato kemarin saya harus semangat. Kalau semangat semuanya berhasil. Ya rupanya diikutin cerita itu, maka prestasinya lebih baik dan ujian yang ini daripada ya, kelulusannya lebih tinggi dibanding yang dulu. Tapi saya ya masih sebatas melihat, nggak bisa 100% saya lihat ya, karena mau bagi yang tidak lulus dan kecil hati ujian kembali seperti lagu yang diciptakan karena sampai 3 kali ya. Kemarin ujiannya yang pertama itu lebih rumit Bapak Ibu. Pelakunya pasti ada yang ikut kembali ya. Itu ada wawancara. Ya sampai kemudian dulu. Nah ini dipermudah saja. Ya, habis ujian itu semalam itu ada sebenarnya jawaban itu di
ABC itu ada untuk jawaban di esai, ada berkaitan. Nah Bapak Ibu, saya sebagai ketua DPD di Sumatera Utara dan saya juga anggota LSK. Saya anggota LSK di pusat, ya, kepala bidang. Nah, artinya ya lumayan baik yang ujian di kali ini, ya. Namun itu bagi yang tidak lulus diulang kembali. Tapi nanti kita lihat apa ada lagi subsidi dari pemerintah atau tidak, ya. Tapi nanti kalau tidak itu bayar, ya, secara institusi, ya, bawa nama lembaga. Itu waktu itu kalau nggak salah kami sudah berunding mungkin ya pada waktu itu, ya, kita kalau ada perubahan mungkin biayanya 500.000 sekali ujian, ya. Nah, apakah ada perubahan atau tidak itu nantilah kita umumkan lagi, ya. Nah, jadi periode pertama dengan periode kedua disubsidi oleh negara. Nah, karena kita sama-sama mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan rahmat dan hidayah. Ya, sudah terbit di koran-koran besar kita, ya, ada di Analisa, ada di Medan Bisnis, ya. Koran-koran yang selalu kalau pagi sudah di pesawat Garuda, ya. Para orang yang mau ke Jakarta udah baca itu. Dan juga ucapkan terima kasih sekali lagi yang banyak kepada Bapak Ibu yang mau hadir dan peduli tentang negeri ini untuk perkembangan pembangunan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, di mana dalam perjuangan yang membangun pendidikan formal, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa yang tertuang dalam yang tepat mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kegiatan kita ini adalah kegiatan yang sangat mulia dalam perjuangan. Nah, jadi marilah kita syukuri setiap gerakan langkah kita penuh dengan perjuangan. Nah, kalau yang namanya perjuangan, nah Bapak Ibu sudah pasti banyak kita bertahan dulu. Nah, seluruh pengurusan DPD Sumatera Utara kepada kawan-kawan di daerah. Tadi Pak Lambo juga ada cerita, ada banyak kegiatan. Saya sudah sampaikan juga sama Sekjen, kita ekspos harus ke luar negeri, ya. Jadi jangan di internal saja, ke luar negeri studi banding dan kemudian menjalin hubungan kerjasama, ya. Tamatan-tamatan kita bisa ke sana, ya, dan kita juga, mereka juga bisa ke Malaysia dan sebagainya. Udah lagi sedang dibuat. Kebetulan ketemu lagi dengan, ya, bapak-bapak seorang senior yang pengalamannya ada di 2 tahun di Jerman dan beliau memaparkan dengan teknologinya, ya, saya sangat menarik. Dan di mana kami sudah lagi perbincangan pada acara nanti di Jakarta, Bogor, kita akan menampil buka satu stand, ya, dari Sumatera Utara bekerjasama dengan Riau, membuat pameran diagnosa anak kerusakan mobil dengan laptop. Jadi kalau bisa hadirnya Bapak Jokowi, dia dengan mobilnya, dengan cerita pengembangan mobil SMK, nah kita dengan perbaikan mobil dengan laptop, wah hebat Sumatera Utara. Nah ini mohon didukung kawan-kawan, ya, kita harus bisa tampil lebih unik. Jadi banyak hal yang mau kita bangun di Sumatera Utara, tolong dibantu saya, ya. Saya udah kasih ide-ide itu 4 tahun yang lalu, saya kasih lagi ide-ide itu 1 tahun ini. Nah, mau diwujudkan, nah, ayo kita sama-sama jalan, ya, agar betul-betul Sumatera Utara ini, ya, bisa kita rasakan prestasinya, ya. Dan memang ini udah dirasakan, tapi maksudnya bisa lebih top lagi. Atau kita jaga ketopannya itu, gitu, ya. Nah, baiklah Bapak Ibu,
Hanya ini adalah sepatah dua kata dari saya untuk bisa kita lebih kuat lagi. Dan bagi yang belum mengirimkan proposal, kita ada lomba apresiasinya. Jadi tahun ini lembaga yang terbaik yang periksa proposalnya dan layak, kita akan dikunjungi Bapak Ibu persentase di lembaganya. Jadi nanti kami bawa orang DPC, ya kami turun, nanti persentase di lembaganya, nanti di situ direkam sebagainya. Nah sekarang itu penilaiannya. Kalau dulu dipanggil semua di hotel, kita di situ persentasenya, enggak, ya kita turun di sana pakai persentase di lembaganya, ya. Nah itu sekarang. Jadi bagi yang belum bisa diantar hari Senin, bisa, ya antar ke kami langsung boleh, ya. Hari Senin yang mau ikut lomba apresiasi, ya. Nah ini aja Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Hipki. Hipki jangan mati. Ulang ya. Apa kabar? berjuang. LKP. LKP. Tuh, PLKP. Lulus. Baiklah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kini tiba kita meminta kepada yang mewakili BP Pauni, yaitu Bapak Dr. Andes Reka Hasugian untuk memberikan sepatah kata dan arahannya di dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua DPP HIPKI Provinsi Sumatera Utara, kemudian juga Ketua Tempat Uji Kompetensi Mengelola LKP Sumatera Utara, dan yang saya hormati Master Penguji Pak Muslim. Beliau juga adalah sebagai Ketua HIPKI Provinsi Riau, ya, yang hadir bersama kita di sini, dan Bapak Ibu semua peserta sosialisasi dan uji kompetensi mengelola LKP tahun 2015 yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai pada saat yang berbahagia ini, Bapak Ibu dalam yang sehat walafiat, mudah-mudahan begitu dan seterusnya, supaya kita bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Semuanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak-bapak yang terdahulu. Saya kira sudah cukup, ya. Saya diminta untuk menutup karena kemarin sudah terbuka, supaya tidak masuk angin, maka ya harus kita tutup. Gitu. Mungkin saya hanya pesan saja bahwa momentum ini kita jadikan juga lah menjadi upaya untuk meningkatkan mutu dari lembaga-lembaga kursus kita. Di satu sisi mungkin Bapak Ibu adalah mengikuti uji kompetensi, tapi sebenarnya di sisi lain adalah juga dalam rangka menimba informasi, ya, berbagai informasi penting yang isinya tidak lain adalah bagaimana mengembangkan kursus sebagai sebuah lembaga yang betul-betul kita harapkan dan kita banggakan bersama.
Mudah-mudahan dari pertemuan ini Bapak Ibu menjadi lebih semangat, ya, karena saya lihat, saya perhatikan juga dari kemarin sampai hari ini Bapak Ibu semuanya semangat tinggi. Saya bahkan semenjak ada kantor ini kami belum pernah membuat spanduk sebesar ini. Baru kursus ya yang buat spanduk sebesar ini apa di luar juga. Ini kan sudah merupakan suatu semangat, ya, jadi dari semangat ini. Semangat. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, banyak juga orang-orang tua kita yang menjadi pengelola kursus yang dari segi umur sebenarnya sudah apa ya, bukan kedaluarsa, sudah sangat berpengalaman, ya, sangat banyak makan asam garam, tapi bukan kurang asam, makan asam garam. Kalau yang muda-muda itu bersemangat itu sudah seharusnya, tapi kalau ibu kita yang tua bersemangat itu baru luar biasa. Saya kira Bapak Ibu dengan adanya pertemuan ini menjadi silaturahmi juga bersama kita semua sebagai pengelola khusus dengan berbagai elemen yang bertanggung jawab kepada pendidikan usia dini non formal dan formal. Saya kira inilah, saya tidak mau berpanjang lebar dengan memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin kita semua Bapak Ibu, karena tadi diminta untuk ditutup, maka dengan mengucapkan alhamdulillah alamin, sosialisasi dan uji kompetensi pengelolaan KP tahun 2012 Provinsi Sumatera Utara dinyatakan ditutup. Burung ini yang burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.